Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa maftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih dalam pembahasan keuntungan yang diperoleh bagi orang-orang yang mendawamkan kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang lalu kita sudah bahas bahwa keuntungan pertamanya adalah Allah berikan kepada mereka akhlak agama yang baik. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka karomah, kelebihan. Di antara kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mendawamkan kalimatut tauhid adalah keramat, dimudahkannya rezeki bagi mereka. Kemudian karomah, diberikannya perkara yang sedikit bisa menjadi cukup untuk orang banyak. Wa minha, diantaranya yang lain lagi adalah ayan kasyifa lahu an haqiqati ma yuridu istimalahu minat ta'ami fayarifu halalahu min haramih wa min mutasyabih bi amarati yajiduha imma min batinihi au min dhahirihi au min ghairihi. Di antaranya lain terbukanya, di antara karomah yang lain, Allah jadikan pada dirinya bisa membuka hijab, menyingkap hijab, terbukanya hakikat apa yang hendak digunakannya. Apa-apa yang mau dia pakai, dia tahu hakikatnya sesuatu itu. Kalau kita akan hanya tahu dohirnya saja, nggak bisa tahu hakikatnya perkara tersebut. Tapi orang yang diberikan oleh Allah karomah ini, keistimewaan ini, mereka bisa tahu tentang hakikatnya sesuatu, seperti makanan yang mau dia makan, pakaian yang mau dia pakai, kendaraan yang mau dia kendarai, rumah yang mau dia tinggali, uang yang mau dia kantongin. Dia tahu hakikatnya. Artinya hakikat yang mereka tahu itu apa? Mereka bisa mengetahui halal atau haram benda-benda tersebut, atau syubhat. Oh, ini jelas halalnya, oh ini jelas haramnya, oh ini barangnya syubhat. Allah buka hijab mereka sehingga mereka bisa tahu tentang kenyataannya benda-benda tersebut. dan berbagai tanda yang ditemukannya.
ada kalanya dari batin, atau ada kalanya dia melihat secara zahir, atau ada kalanya dari cara-cara yang lain yang Allah jadikan hingga mereka bisa tahu tentang kenyataan tiap-tiap tiap-tiap benda-benda tersebut. Hingga mereka kemudian dengan Allah buka hijab itu terjaga, dirinya terjaga dari hal-hal tersebut. Ketika mau makan disuguhin orang tahu, oh ini makanannya nggak beres nih, maka dia nggak menyentuh mana-mana yang haram. Kadang nggak menyentuhnya itu tangannya itu nggak mau mendekat secara zahir, dipaksa nggak maunya ke saya, berarti dianggap ini nggak beres. Atau dia ditunjukkan oleh Allah bentuknya jadi berubah, atau Allah jadikan bendanya ngomong, jangan makan saya haram, saya haram. Artinya Allah berikan hijab itu dengan jalan yang berbeda-beda. Kalau kita kan hanya lihatnya dohir, enak atau nggak enak gitu doang gitu loh, anget atau panas gitu ya. Anget nih, karena itu mah nggak terhijab ini halal atau haram, pokoknya. Kalau kita yang berhati-hati, bisa nggak sampai pada makom ini? Bisa, tapi hanya secara syariat, melihat orang yang menyiapkan itu kerjanya apa. Oh, kerjanya ngerjain sesuatu yang hasilnya halal, ya sudah kita husnuzon. Oh, yang nyiapin saya rentenir, wahnya halal. Paling kita lihat dari situ doang. Kalau mereka nggak melihat itu, mereka melihat langsung ke benda-bendanya itu, Allah tampilkan kenyataannya, muncul bagi mereka kenyataan benda-benda tersebut, hingga mereka nggak bisa ditipu. Ya, seperti dicontohkan Rasulullah SAW. Jangankan yang begitu, benda yang beracun saja ngomong bendanya, ya Rasulullah, saya ada racunnya, jangan makan saya ya Rasulullah. Apalagi yang haram, yang syubhat, benda-benda itu artinya mereka tidak mau sampai mengotori para kekasih-kasihnya Allah. Mereka tahu dirinya, kayak dijenengkan Rasulullah itu seumur hidupnya nggak pernah dihinggapi lalat. Lalat itu nggak pernah hinggap di tubuhnya Rasulullah. Kenapa? Lalatnya tahu diri, gitu loh. Dia kotor, dia tahu diri, nggak mau ngotorin Rasulullah, gitu loh. Jadi orang-orang yang dikasih Allah itu dikenalkan kepada semua makhluknya, hingga semua makhluk menjaga mereka. Kan kalau sudah ada seseorang dijadikan kekasihnya, itu Allah perintah Jibril untuk mengumumkan, para malaikat, ketahuilah fulan kekasihnya Allah. Enggak cuma di langit, di bumi diberitakan kepada semuanya, fulan, semua tahu bahwa fulan ini adalah hamba yang Allah kasihi, maka hormati dia, jaga dia. Hingga mereka semuanya memperhatikan orang-orang yang dikasih oleh Allah. Jadi kalau makanan itu haram, mereka ngomong, ya bulan jangan makan saya haram. Minuman ya begitu, kendaraan ya begitu, pakaian ya begitu. Kayak dipraktekkan banyak. Orang-orang ngasih hadiah
durian masih mumpung gede-gede, kasih satu dus, dibuat ke got semua. Begitu Habibnya pergi, orang-orang datang, kan masih utuh, belum dibuka, cuci doang. Bongkar, itu nggak ada urusan mau haram, mau syubhat. Yang penting judulnya halal, gitu. Kelihatannya durian, gitu. Ada yang ngasih duit kalau 100 ribuan itu tebelnya berapa sih? Kalau sejuta? Kalau 10 juta? Tebel. Kalau ente sobek bisa nggak? Kuat nggak tangan kamu? Ini, Tapi kalau ente, dia mereka yang dikasih, tahu ini uangnya haram, sobek, ditumbuk, disobek lagi. Oh nggak usah ditumbuk aja, dia susah nyobeknya, terus dibuang. Belakang orang pengen berebut kan, apa kok? Ambil mati. Ambil mati gitu. Itu orang begitu, dia tahu uang yang haram yang mana, makanan yang haram yang mana, dikasih minuman yang haram yang mana mereka tahu, kendaraan yang mau dinaikin tahu, ini aja lah. Jadi Allah arahkan mereka untuk hal-hal yang terjaga. Kenapa? Karena mereka sendiri berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal tersebut, hingga Allah berikan keistimewaan benda-benda tersebut bisa memberitahunya atau dibuka hijabnya oleh Allah agar senantiasa dia terjaga dari hal-hal yang membawa dia melangkah kepada pelanggaran syariat. Nah, di antara karomah lain yang Allah berikan dari para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu di antara contoh-contohnya karomah. Apa rupanya? Allah berikan benda-benda Allah berikan bisa memunculkan, Allah jadikan kemudahan dalam perkara yang sedikit jadi barokah, bisa membuat keberkahan. Kemudian Allah jaga mereka dari perkara-perkara yang haram, hingga mereka bisa menyaksikan, bisa melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Kalau halal mereka bagi-bagiin, ya, mumpung ada barang yang halal. Yang haram mereka simpan, mereka buang, jangan sampai ada yang makan. Jangan sampai. Ini diantara karomah yang diberikan Allah bagi orang yang menjaga diri dari mendawamkan kalimat tauhid. Maka wa karomatu hadzal bab katsiratun, banyak. Karomah pada bab ini banyak. Artinya kalau bicara tentang orang-orang yang diberikan oleh Allah terbuka hijab, itu kalau mau kita ceritakan nggak muat ini, kitab-kitab ini bisa berjilid-jilid. Kalau yang kayak kita ini kan umpamanya kamu datang ke sebuah jamuan. Oh, baterai saya habis ini.
Yang ini baterainya habis. Omasnya datang ke sebuah jamuan, disuguhin babi. Kalau kita kan yang orang-orang nggak terbuka hijab dimakan nggak? Hah? Ini nggak tahu kan ini babi atau nah, itu kan jelas-jelas haramnya. Nah kalau ente kok kemudian makan, ternyata mereka itu memang pengen nipu kamu, sengaja ngasih makan babi. Coba nih keramat enggak, ngerti enggak dia mana yang halal mana yang haram, dikasihnya babi. Nah kalau ini nggak terbuka hijab ya boro-boro babinya ngomong, tangannya nyelonong aja, mental juga. Begitu selesai, ternyata ini bukan siapa-siapa, itu yang kasih siapin itu babi. Itu yang saya siapin tadi apa? Anjing saya potong buat kamu. Kata kalau keramat ente taruh mana tadi kepalanya, potongannya mana? Oh, itu saya ambil juga. Diambil jadinya kambing. Yang dia Allah lindungi. Dia mau ditipu itu nggak bisa, ketika dia makan. Nah kalau kelasnya ahli fikih, ketika ditipu begitu apa jawabannya? Hah? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya jadi tahu rasanya lebih gitu, Masya Allah. Ternyata begini rasanya. Bagi mereka Allah tunjukkan, Allah ganti dengan yang halal. Apa yang tadi dia kubur kepalanya berubah semua jadi kambing, jadi ini keramah begini banyak terjadi. Riwayat para ulama-ulama kita. La tuhso, banyak sekali kalau kita mau hitung itu sampai nggak terhitung. Illa annal mu'mina, seorang yang mukmin sejati la yang bagi ayuk fuha bisyai'in min ta'atihi. Mereka layam bahi ayak sudah, tidaklah boleh itu jadi sebuah tujuan. Sholatnya, zikirnya, takaruknya, puasanya, saya pengen nanti menghasilkan hal-hal seperti itu. Seorang mukmin sudah keluar dari tujuan ibadah yang benar, karena dia jadinya bukan lagi ibadahnya sudah ibadahnya lil karomah, ibadahnya untuk surga, ibadahnya untuk jauh dari neraka. Jadi seorang mukmin melihat bahwa semua ini ya murni pemberiannya Allah untuk hamba-hamba yang memang Allah kasihi. Jadi dengan keikhlasannya dia nggak minta apa-apa, justru Allah ngasih mereka. Kalau kamu jadikan tujuan ibadah kamu untuk hal-hal tersebut, andai kamu mendapatkannya, maka itu bukan lagi namanya karomah, tapi namanya apa?
istidrak. Karena istidrak itu bermula dari sebuah permintaan. Permintaan yang dikabulkan itu bisa menjadi sababnya istidrak. Kalau karomah nggak pernah berasal minta, nggak ada. Itu langsung murni pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin sejati tidaklah selayaknya mempunyai tujuan dengan sesuatu itu semua di dalam ketaatannya. Illa kecuali dakhala alaihi syirkul khawfi, maka kamu akan masuk di dalam keadaan syirik khafi. Jadi orang yang ibadahnya punya tujuan untuk itu bisa digolongkan orang yang syirik khafi. Apa kok syirik khafi? Yang namanya syirik itu kan menduakan Allah. Kalau kamu mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, berarti kamu mengerjakan sesuatu karena yang lain selain, berarti syirik. Mengerjakan sesuatu yang selain untuk Allah, maka kamu telah menduakan Allah. Tujuan kamu ibadah bukan lagi untuk Allah, tapi untuk selainnya Allah. Mau itu untuk dunia, untuk karomah, untuk surga. Bagi para ahli ma'rifat, ahli tauhid, mengkelompokkan hal-hal itu masuk dalam kelompok orang yang terkena syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang lembut, yang hanya ada dalam hati, zahirnya kelihatannya beres, gak ada bentuk nyembah-nyembah selainnya. Karena syirik khafi itu adanya di dalam niat, ada dalam tujuan ibadah, bukan dalam bentuk ibadah. Bentuk ibadahnya beres, tapi tujuan ibadahnya kepada selain Allah, yang memasukkan kamu dalam syirik. Wa illa dakhala ali syirkul khafi mukira bihi wal iyadu billah, maka kamu masuk dalam keadaan apa? Asyirik khafi, maka dia menjadi orang-orang yang tertipu. Wal iyadu billah. Kita semua dilindungi oleh Allah dari hal-hal tersebut. Hiya min jumlati ma yajibu ayasfiya minha qalbuhu inda dzikri kalimatit tauhid. Karena itu adalah termasuk hal yang hati kita ini wajib bersih dari syirik-syirik yang seperti itu, dari tujuan-tujuan yang seperti itu, dari ketertipuan yang seperti itu ketika menyebut kalimatul tauhid. Jadi ketika ini zikir kalimat tauhid, itu semua harusnya sudah bersih. Ya, kalau orang yang sudah dari awal kenal wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, maka dia kan sudah mulai dari awal mengkikis semua perkara-perkara bahwa selain Allah itu latak, hingga semuanya tidak boleh dijadikan sebuah tujuan. Bagaimana mengolah takhir kalau jadikan tujuannya ya hanya kepada Allah. Makanya dalam ilmu tasawuf itu, kalau sudah orang ahli hakikat itu sudah nggak sholat lagi. Bukan begitu, Dul. Bukan nggak sholat lagi, maknanya nggak mengaku bisa sholat gitu, Dul. Tapi tetap sholat. Bukan saya mau hakikat.
udah nggak ada syariat mah hal-hal kecil, cuman kulit saya udah sampai pada isinya. Lah kalau ente sampai isinya tapi nggak bawa kulitnya gimana? Mau ente? Saya kasih telur tapi nggak pakai kulitnya. Lu bawa dong, amis dah tuh. Bukan terus nggak nggak mengerjakan kulitnya, justru kulit itulah yang bisa menunjukkan adanya si isi. Gitu. Nah, kalau nggak ada kulitnya, bagaimana ngomong itu isi? Jadi orang yang hakikat bukan nggak sholat, tapi nggak mengakui dirinya bisa sholat. Dia ngaku kalau ini ditolong oleh Allah sholat saya. Nah, ketika sudah sholatnya ditolong, maka tujuan sholatnya jelas untuk Allah. Allah yang nolong, kok mau saya kasih kepada yang lain selain bagaimana sih? Orang yang sudah tahu bahwa sholat ini atas pertolongannya Allah, mesti tujuannya pun sholat ini ya hanya kepada Allah. Falyaqta iltifatahu ilaiha bil kulliyat, maka hendaknya perhatiannya fokuskan pada kalimat tauhid secara total. Artinya dia harus betul-betul punya perhatian yang total kepada makna-makna kalimat tauhid. Betul-betul fokus kepada makna istighna, makna iftiqor, hadir ke dalam hatinya, mengesahkan Allah, tidak lagi punya tujuan-tujuan yang selain hal tersebut. Betul-betul menampakkan penghambaannya kepada Allah, betul-betul mengedepankan hak-hak ketuhanannya Allah. Wal yakun maksuduhu ridho maulahu, yang menjadi tujuannya totalitas hanyalah ridhonya Allah. Alladzi la khalqa lahu minhu, yang tidak ada tujuan lain, gak ada harapan lain, gak ada maksud lain selain dia ingin amalnya yang Allah jadikan itu menjadi amal yang diridhoi oleh Allah. Wala ghina lil makhlukin minhu, dan yang pasti hal itu adalah perkara yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Artinya nggak ada makhluk yang nggak butuh kepada hal tersebut. Harapannya adalah menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kushifal hijab an aina qalbihi hatta yatanazzahu fi dzalikal jalalul adimul mithal wa yuwajihuhu maulahu fi ajaib wal asrar wa yumkin ayu abbir anhul maqal. Dan terbuka hijab darinya itu laksana dua mata, sehingga dalam kondisi yang seperti itu tersucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang esa, dan Allah pun menghadapkannya
pada berbagai keajaiban dan rahasia yang tidak mungkin bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini namanya kecocokan. Apa yang jadi niatnya, apa yang jadi tujuannya, mengesahkan Allah, menghambakan diri kepada Allah, Allah hadiah kepada dia hal-hal yang sampai bisa melindunginya dari semua kekotoran tersebut, hingga mata batinnya itu sama kayak mata dohirnya, jelas melihat apapun itu jelas, nggak terhijab lagi, enggak. Kalau ente kan umpama ente dikasih pilihan untuk terbuka hijab nih, yang pengen ente lihat apa? Dia melihatnya apa? Kalau terbuka hijab tuh pengen lihatnya apa? Pengen lihat lauhil mahfud, pengen lihat nasibnya orang biar bisa cari fulus. Lah ya dong, mau apa lagi? Ente besok mau begini, awas. Ente hijab kelihatan. Ente bukan jodohnya nih, nggak cocok. Ente nggak bisa di air, di darat juga nggak bisa. Bagi mereka, ketika mereka diminta untuk terbukanya hijab, pertama yang ingin mereka minta ketika saya bisa dibuka hijab, pengen bisa melihat dosa apa yang masih menghijab saya. Itu permintaan yang terbaik. Ini kalau saya bisa dibuka hijab, bukan mau lihat macam-macam, nggak mau lihat dosa apa yang masih menghalangi saya untuk sampai dapat ridhonya. Ketika dosa-dosa itu sudah terbuka di mata saya, sudah dibersihkan satu. Itu keinginan yang terbaik dibandingkan kamu pengen lihat yang macam, pengen lihat Bang Saji, pengen melihat Lauhil Mahfud, pengen melihat apa? Surga, pengen lihat timnya orang, ini timnya berapa, ini repot lagi. Ini yang terbaik adalah pengen dibuka hijab dosanya. Kadang kita ini ngelakuin dosa tapi kita nggak tahu, ada yang menghalangi gitu loh. Kalau dosa yang gede kan jelas. Kadang dosa yang kita nggak ngerasa, tapi hal itu masih menghijab kita dari untuk sampai pada keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus kepada makna-makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Dan tujuannya itu aja. Kayak ngaji itu diulang, belum khatam, ulang lagi, belum paham, sampai betul-betul mendarah daging yang makna la ilaha illallah dalam diri kita. Karena kalau awalnya kita itu ngaji ilmu tauhid, itu apapun yang kita kerjakan itu pakai ilmu. Setelah kamu sampai memahami ilmu tauhid, akan tahu bahwa ilmu itu adalah hadiah dari Allah. Bagaimana cara Allah menjaga hamba-hamba. Cara Allah menjaga hamba itu banyak. Ada yang Allah jadikan langsung terhalang dia untuk terkena apa? Musibah-musibah. Ada yang Allah jadikan ilmu
sehingga dengan ilmu itu dia terhalang dari kesyirikan, terhalang dari kemaksiatan. Ini cara Allah menjaga hamba-hambanya. Ya, orang yang punya ilmu tauhid itu orang yang dijaga oleh Allah dari kesyirikan, baik syirik yang zahir maupun syirik yang khafi. Jadi inilah berbagai macam karomah-karomah yang Allah berikan, yang jumlahnya mungkin tidak bisa dituliskan dalam kitab ini, tapi ini hanya menjadi contoh-contoh yang ketika kamu baca kitab-kitab yang lainnya, waktu pakai Jami'ul Karamat Aulia atau kitab yang lainnya, kamu akan jumpai berbagai macam karomah-karomah yang hasilnya dari orang-orang yang mendawamkan zikir la ilaha atau zikir kalimatut tauhid. Allahumma ftah lana fi dzalika, ya Allah, bukakanlah kepada kami faedah-faedah dari kalimatul musyarafah, wazidna min fadlika, dan tambahkanlah kepada kami ya Allah dari fadlmu dunia wa ukhra ya arhamar rahimin, bijahi sayyidina al-awwalina wal akhirin nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ihwanihi minan nabiyyina wal mursalin wa ala jamil malaikatil muqarrabin. Kemudian wa ila fadli hadhil kalimah, maka pada keutamaan kalimah tauhid ini, wa ma yahsulu lidzakiriha, dan berbagai macam faedah-faedah yang diperoleh dari orang yang menzikirkannya, dengan fawaid syarat bi qauli fi asl akidah fa innahu yarolaha min asrari wal ajaib ma la yadkhulu tahtal hasr. Maka ini diisyaratkan oleh musannif Said Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf, itu Imam As-Sanusi, telah mengucapkan faedah yang tadi kita bicarakan dalam kitab asalnya, kitab Sanusi. Bila demikian, orang yang selalu mendawamkan kalimat ini, maka ia akan melihat berbagai rahasia-rahasia dan keajaiban-keajaiban yang tak terbatas. Di kitab Sanusi, kitab Suronya, Imam Sanusi sudah mengisyaratkan apa yang kita baca ini dengan baitnya fa'inahu yarolaha min maswali wala ma la yadkhulu ta'al hasr. Jadi baik kamu baca kitab Suhronya maupun kitab Dasuki ini menjelaskan tambahannya apa yang dijelaskan di Suhronya, maka diperpanjang oleh Dasuki. Contohnya karomah-karomah seperti ini, contohnya hal ajaib-ajaib seperti ini yang nggak bisa dituliskan satu per satu. Wahada faslur rabi, dan inilah merupakan fasal yang keempat yang dijanjikan oleh musannif, bahwa akhiru sab'atin, yang mana dari 7 pasal yang ditambahkan al-muta'alliqati bi kalimat tauhid, yaitu yang berhubungan langsung dengan kalimat tauhid, tentang cara mengucapkannya, bagaimana adabnya, cara berzikirnya, hingga faedah-faedah orang yang mendawamkannya. Ja'alaha sab'atan, maka mudah-mudahan 7 bab ini yang dituliskan oleh musannif, beliau berharap ja'alnaha, Allah menjadikannya untuk kita semuanya dari kalimat yang 7 ini tafa'ulan wa raja'an minal maulil karim jalla wa ala ayaj'alaha lana wa li jami'a hibbatina hisman hasinan wa hijaban mani'an minat ta'dzibi bi syai'in minat darajat narisab'i
kama anna khatamna hadil akidah wa syarahnaha bi tahqiqil makna kalimatis syahadah. Mudah-mudahan 7 bab ini yang dijelaskan musannif dari mulai bab tentang apa? Kalimat tauhid, baik dari cara menzikirkannya, bagaimana makna-maknanya, sampai kepada akhir faedah orang yang mendawamkannya. Maka berharap ini adalah tafaulan, artinya doa yang berupa af'al yang dikerjakan, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, menjadikan segala perkara yang jaiz itu bisa menjadi sebuah benteng yang kuat dan benteng yang kokoh, penghalang yang kokoh bagiku dan bagi seluruh orang yang mencintaiku dari azab apapun, dari derajatnya neraka yang jumlahnya 7. Sebagaimana aku akhiri kitab Al-Aqidah dan syarahnya ini dengan mentahqiq makna 2 kalimat syahadat. Begitupun kita berharap, kita yang membacanya juga berharap mendapatkan segala macam kemudahan dan terlindung dari segala macam pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Narju bihi min maulana jalla wa ala. Dengan ini aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayahtimalana, untuk menutup kehidupan kami, wali jami' ahibatina, dan seluruh orang yang kami cintai, wa ikhwanina, dan saudara-saudara kami, fiddin, dari agama, saudara yang seagama, bi afdali darajatil iman, dengan semulia-mulia derajatnya iman, wa yajma'u syamlana wa syamlahum, dan mengumpulkan apa yang telah tercerai-berai dari saya, kami, dan mereka, isral maut ma'al awliyai al-muqarrabina ahlin na'imil mukim warahi waraihan. Berharap kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka setelah kematian kita, bersama para aulia-aulia Allah al-muqarrabin, yaitu para muqarrab yang mereka itu adalah para ahli yang mendapat kenikmatan yang terus-menerus, kelapangan yang terus-menerus, dan senantiasa mendapat rezeki yang baik di dalam alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Maka doa ini ditutup dengan doa oleh musannif, wal nakhdim hadza syarhal mubarak insyaallah taala bi adiyatin mubarakatin. Maka kami akhiri syarah yang penuh keberkahan ini insyaallah dengan doa yang penuh berkah. Maka aku ucapkan alhamdulillah al-karimil wahhab al-mu'tin na'im al-jalilati liman syaa' bimahdi fadlihi la li sababin minal asbab al-fatihi basairul qulub bijudihi hatta kharaqat binuriha hujubal kainati kulliha wa tawabarat bimuntahal arab wa radiyallahu ta'ala an alihi wa sahbihi alladhina hum ba'da ghaibatihi wal huquqihi bi rafiqil a'la wal anjumiz zahirah walladhina hum al-qudratu lil khalaiqi ba'dahum khairul ummah
al-ummatil hudat wa anta bi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yab'atsullahul 'idhamur rafat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma ya ghiyasal mustaghithin wa malja'a dawil fatafaqatil malhufin, as'aluka ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ayaj'alna fid dunya wal akhirati min khiyari ahli la ilaha illallah wa min khiyari ahli ma'rifatika wa ayyumanti'ana atharul mauti ma'al ahibbah fil jannatil firdaus bi jala'il ni'amika wa jamili ru'yatika wa anta ghfir lana jami'a dhunubana bila uqubah wala mihnah wa an yu'adda anna jami'a tabi'atina bima bifadlik bila hizyi dunya wa ukhra ya dzal fadli wal minnah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka min anfusina wa min awaiqa qad usar ma'ha fi hadhil azminah as-sa'bah an-najah fa aminna ya maulana min darariha fid dunya wa dunyana halan wa ma'alan hatta nafuza bi'azami ridwanika fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya arhamar rahimin innahu qad asaratnal ahwamu wal hawa wa dha'afat anin nuhudi ila tamatu'i bimani janabik al ali minnal qawi wa qad ishtadda alaina fi syaqul qulub wa dha'afaha wa amainaha wa tawali dhulumatil ma'asi alaiha wa tarakum ranid dunub wa qulubuna tabki wa tabdabu wa in dhahuka minna al-lisan wa turidu an-nuhuda ila nailil kamalat syauqan ilaihi fayamna'uha al-asrar wal ama wa la yusari'uha alaihi al-qawiyyu wa la nafsu wa la arkan fasirna madruhina fil madiki sijnil afat wa mukabbalina fihi bi thiqatil quyudi syahawat fayadal fadlil azim alladhi la yuhaddu wa la yu'allalu wa la yuqasu bimikyali wal mizan wa yadal karamil amim alladhi fadha alal hawalimi kulliha hatta ta'ima fihil qarib wa man huwa fi ghayatil bu'di wal khusran qad amartana ya dzal jalali wal ikram ala lisani nabiyyika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fakakil
المعاني وإنقاذه من الأسرار التي ضرره يسيرا وعرضا فان ونحن يا مولانا العانون حقيقة الحائفون الانقطاع عما يدوم من الخير العظيم مما حبوت به أولياء في أعلى الجنان ولا عوض له من الفوز منك بجميل الرضوان من على قلوبنا ودواتنا المأثورة والمحبوسة وعن التمتع بلذيذ حضرة الجلال التي لا يملك صبر عليها بما به أمرتنا يا كريم يا وهاب يا رحيم يا رحمن يا من ليس معه في تدبير ملكه ثان اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا وأخواتنا وأحبتنا وذريتنا واجمع شملنا وشملهم بلا مهنة مع كابر أوليائك في أعلى العليين ومتع جميع أسرى الموت في أهل الفردوس في لذيذ رؤيتك ومرافقة من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم انفع بهذا الشرح كل من اعتنى به من أهل الخير والإيمان ومن اللهم على كل من حفظ العقيدة أصله بحسن الخاتمة والفوز بعموم الغفران اللهم اجعل حفظها لهم نورا عظيما في الدنيا والآخرة وعظمهم بسببها بلا محنة من الفردوس الأعلى المنازل الفاخرة وحفظنا وإياهم إلى الممات من جميع الفتن واجعل بيننا وبين الظالمين حجابا مستورا في ديننا ودنيانا يا عظيم المواهب والمنان نتوسل إليك يا مولانا في نيل هذه المطالب كلها بذاتك العلية ثم بنبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذي النفس الزكية الشفيع المشفع عندنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره وذكره الغافلون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مثاقل الجبال وأحجار وعدد رمال وزبد البحار وعدد أبرار والفجار وعدد
adada ma yahtali'u fil laili wal nahar waj'al Allahumma hadhihi salata lana najatan minan nar ya wahidu ya ahadu ya muhaimin ya qahhar wa salamun ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana qarabna wa amana asrabna lalama ashrabna wa tub alayna tawbah taghsil kulli hawbah wa dolana awradi Rambi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in Rambi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna Nama bi kulli suli salam alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.